Puji Tuhan, selamat pagi buat pengikut setianya Tuhan. Dan bersama dengan kami lewat pelayanan GSJPD Rantau Prapat, kita mengikuti ibadah doa pagi. Pada pagi hari ini kita undang Tuhan, hadiratnya menjamah kita, memulihkan kita, memenuhi hidup kita. Dan Yesus Kristus memberkati doa pagi, pujian penyembahan, doa syafaat, dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih buat Yesus, sungguh besar setiamu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Amin. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Ya, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata. Haleluya, Roh Kudus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Padamu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa Ya Roh Kudus. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Yes, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, selamanya. Hanya musik dengan lemah lembut pagi hari ini. Tinggikan Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia, berikan pujian yang terbaik. Kalaupun engkau sedang menghadapi kesulitan, Indonesia sedang dilanda banjir, angin topan beliung, angin puting beliung yang begitu hebat, dan banyak yang meninggal dunia, khususnya daerah NTT Nusa Tenggara Timur.
Tetapi apapun kesulitan, bagian dari hidup, tantangan, penderitaan, sekarang abaikan, lupakan semua beban, pergumulan, persoalan yang kau hadapi. Naikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Kristus. Agungkan Dia, muliakan Dia, sampai benar-benar Roh Kudus hadiratnya memenuhi hatimu, memenuhi hidupmu. Saya dilawat oleh Tuhan, engkau dilawat oleh Tuhan. Kami di ruangan ini Tuhan lawat keluargamu, dimanapun kau berada yang mengikuti ibadah ini. Pengikut setianya Tuhan dilawat oleh Tuhan. Semuanya kita tanpa terkecuali, dari Sambang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, dan beberapa pengikut setia Tuhan yang mengikuti ibadah ini di tempat-tempat lain, di dalam negeri, di luar negeri, baik Malaysia, Singapura. Tuhan melawat hidupmu di kota besar, di tempat terpencil, di daerah kecil, di desa, di mana saja, di pelosok. Tuhan melawat setiap engkau pengikut setia Tuhan yang memberikan pujian yang terbaik. Tuhan melawat kita. Haleluya, memenuhi hidup kita. Mari belajar bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur dalam segala hal. Naikkan pujian, penyembahan yang terbaik. Selalu agungkan Dia. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, ya. Sepanjang hidupku, Daramu telah melayakkan kehidupanku. tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian dan Kemuliaan, lebih sungguh lagi, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. amin, haleluya. Nyata di Yes. sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, Tiada kata yang bisa amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. glorify
besar, layak disembah. Layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar,
kata, tiada kata layak untuk berikan, tiada kata memujimu. Namun ku kan bersorak dengan siap hati dan kekuatanku. Ulangi dari awal. Yes. Berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah tulus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu. Namun ku kan bersorak dengan siap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahmu menebusku. Setiap lidah, amin, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri, berikan hormat, beri pujian bagi semua lagi. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri, berikan hormat, beri pujian bagi sekali lagi. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri, berikan hormat, beri pujian bagi. Lemah lembut pusing saja, dengan lemah lembut sangat lembut. Bapa, kami berdoa buat anak dari Ibu Yurida Ciba dari Bengkulu yang bernama Torsiko. Kami berdoa buat putrinya pada tanggal 12 hari Senin mengalami operasi sesar. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pasti terjadi. Ibu Flower dari Jambi bersama dengan suami, anak-anak, Tuhan memberkati. Hujan pertobatan terjadi. Indah dengan saudara Frankie dalam persiapan pernikahan mereka, menjadi pasangan hidup yang takut akan Tuhan
Kami berdoa buat Ibu Tionggung Sitinjak dari Palembang, pengikut setiamu yang tidak akan pernah bergeser dan tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Tuhan berkati usaha pekerjaan Ibu Tionggung Sitinjak dari Palembang, anaknya Trinanda. Tetap kami bela di dalam doa kami. Mujizat terjadi buat Trinanda Silitonga, Ibu Nela Merengke dari Kota Palu, bahkan anak-anak keturunan. Kami berdoa tangan Tuhan yang memberkati ibu kami, Ibu Nela Merengke. Bapa, terima kasih sudah kau pakai ibu kami ini banyak menopang pelayanan di tempat ini. Berkati korban-korbannya, berkati korban Ibu Tionggung Sitinjak dalam nama Yesus. Beberapa pengikut setiamu sudah menopang pelayanan kami di sini. Pekerjaan Tuhan di Labuan Batu ini, berkati mereka Tuhan. Haleluya. Ibu Masta Sitorus, keluarga besar Sitorus juga sudah menopang pelayanan kami. Berkati Ibu Masta Sitorus dari Kota Medan. Haleluya. Kami berdoa tetap harap Engkau suaminya supaya bertobat dalam nama Yesus. Ibu Cinta Miriam yang juga sudah menopang pelayanan kami di sini. Berkati, balaskan berlipat kali ganda perbuatan baik mereka, perhatian mereka. Bapa, beri mereka kesehatan, perpanjangan umur. Pengikut setiamu, beri mereka kesehatan, perpanjangan umur, hidup bahagia, terpelihara dalam nama Yesus. Ibu Cinta Tuhan berkat Bapa. Haleluya. Kami berdoa buat Ibu Aswati Tuti, cucunya Karlise Asipa Eliora yang sudah Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan sudah sembuhkan cucunya. Kami bersyukur mujizat sudah terjadi. Kami berdoa dengan kerinduan yang besar kau sembuhkan suami Ibu Aswati Tuti dari segala penyakitnya. Bapa, kami berdoa sakit ginjal Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, supaya suaminya tidak bergantung kepada obat, tetapi bergantung sepenuh kepada bilur-bilur Yesus, darah Yesus, tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Tidak ada yang tak mungkin bagimu. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat Ibu Wamrau Bet ya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan memberkati seluruh anak-anaknya, hidup mereka, suami istri, anak-anak, keluarga besar tetap beribadah kepada Tuhan dengan setia. Uji Nila Marlin Wolopa Tuhan dimanapun dia berada. Kami berdoa Tuhan berkati hidup mereka. Bapak Mengeratua Papaan, seluruh jemaat Cisadane, keluarga Bapak Rika Utahayan, suami istri, anak-anak. Kami berdoa segala usaha pekerjaan ternak mereka, biarlah Engkau memberkati nikah yang berbahagia, tetap melayani Tuhan, menjadi tiang penopang buat pekerjaan Tuhan. Bapak Okderna Baban, suami istri, anak-anak tetap Tuhan pelihara keluarga ini. Ibu yang sedang mengandung tetap dalam keadaan sehat, anak dalam kandungan tetap sehat. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Riwu Helena kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hidupnya. Cherry Yulia Sianturi, dimanapun Cherry Yulia berada, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada dalam naungan-Mu, ada dalam perhatian-Mu. Seluruh pengikut setia Tuhan ada dalam sorotan mata Tuhan, dalam penjagaan, dalam naungan-Mu. Tidak Kau biarkan mereka berjalan sendiri, bekerja sendiri, bertindak sendiri. Tuhan ada di tengah-tengah hidup mereka, dalam nikah, rumah tangga, pekerjaan mereka. Bapak Dianto Manik, Tuhan berkati. Julis Palulungan, Tuhan berkati. Haleluya. Bapak Dianto Manik, Tuhan berkati hidupnya. Yesus, dengar doa kami Tuhan. Julis Palulungan agar mampu mengampuni
lain yang berbuat salah kepadanya, Tuhan berkati. Haleluya. Buat suami Ibu Florentina Tina yang bernama Isto, hati yang keras Tuhan jamah pagi hari ini. Tuhan lembutkan hati Isto Tuhan, dalam nama Yesus, darah Yesus. Heriati Berutu Tuhan berkati. Bapak Maralam Sihombing, Bapak kami serahkan hidupnya, kami serahkan kesehatannya, kami serahkan rumah tangganya, pelayanannya, dalam nama Yesus. Melisa Meiti kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, dalam naungan Tuhan. Bapak Sinaga hamba Tuhan ini, Gembala Gereja GPI, kami serahkan pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Sinaga, bahkan Ibu Gembala, berkati pelayanan mereka. Jiwa bertambah-tambah setia pada Tuhan. Rapi hamba-Mu, rapi gereja-Mu, umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur kami pada-Mu. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya, darah-Mu menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pengikut setia Tuhan, kita mendoakan. Nanti Ibu Gembala berdoa buat NTT, Nusa Tenggara Timur mengalami banjir bandang, dan khusus Pulau Sabu. Pulau Sabu, angin sangat kencang dan banyak yang sudah jadi korban. Dan kita doakan gerakan Ibu Pendeta Iin Cipto. Anak saya memberikan kesaksian, namanya Lewi, anak saya yang sulung di sana. Mereka hari ini berangkat untuk memberikan bantuan sembako. Anak saya Lewi dengan rombongannya, kita doakan mereka melayani dengan cinta, melayani dengan kasih. Kita doakan Lombok, kita doakan daerah-daerah lain yang sudah dijangkau oleh Yayasan Mahanaim lewat pelayanan Ibu Pendeta Iin Cipto. Tuhan berkati yayasan ini. Tuhan berkati donatur-donatur yang terbeban buat negeri tercinta yang mengalami musibah malapetaka. Indonesia lagi berduka. Kita doakan NTT, Pulau Sabu, daerah Lombok, dan gerakan Ibu Iin Cipto. Kita doakan supaya Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan sembuhkan Indonesia. Dosa pemimpin bangsa ini Tuhan ampuni. Haleluya. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Oh Tuhan pulihkan. Nanti Ibu Gembala berdoa. Bapa pulihkan, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Yes, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Haleluya. Dan pulihkan
kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali Indonesia, dan pulihkan Indonesia, pulihkan kembali Indonesia. Kami bersehati bersama berdoa buat bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia Tuhan. Bapa, kalau ada sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi di bangsa kami percaya Tuhan semua adalah sepengetahuan Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami tahu Tuhan, semua berada dalam perhatian Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang bersehati berdoa Bapa, menyerahkan bangsa kami. Tuhan, biarlah Indonesia semakin dipulihkan. Tuhan, ampuni bangsa kami. Ampuni dosa-dosa pemimpin kami. Ampuni dosa-dosa manusia yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau berkemurahan Bapa buat bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau berkemurahan buat Indonesia. Biarlah Tuhan tercurah hujan keselamatan, hujan pertobatan di Indonesia, sehingga semakin banyak orang, semakin banyak jiwa yang percaya dan mengaku bahkan menerima Engkau Tuhan menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terjadi lawatan-Mu, terjadi pemulihan, terjadi pertolongan di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, pagi hari ini secara khusus kami berdoa buat daerah NTT yang sedang dilanda musibah, yang sedang dilanda bencana pada hari-hari ini Tuhan. Ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang sedang berada dalam kesusahan. Tuhan, kami berdoa bersama kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon pembelaan-Mu Bapa yang baik. Kiranya setiap orang yang masih hidup Tuhan, Bapa, mereka mendapat penghiburan, mendapat pertolongan, mendapat perhatian dari setiap pemerintah kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menghibur mereka Tuhan, memberi kekuatan baru kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap donatur-donatur, mereka yang sedang berkorban untuk bantuan ke daerah NTT. Tuhan, Engkau berkati. Bahkan Tuhan, kami berdoa semakin bertambah-tambah. Oh Bapa yang baik, semakin bertambah-tambah donatur yang mengarahkan setiap bantuan yang mereka butuhkan di sana ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini ada rombongan anak kami bersama dengan yang lain, tim yang lain. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai, melindungi mereka, dan mereka boleh tiba di sana dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Bapa yang baik, pesawat yang mereka tumpangi. Kami berdoa Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu, tidak ada kerusakan, tidak ada penghalang-penghalang. Biarlah semuanya mereka boleh sampai di sana dengan pertolongan Tuhan. Mereka boleh sampai di sana dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakil, bahkan semua jajarannya. Kami mohon pertolongan bagi mereka. Tuhan, berkati pemimpin kami di bangsa ini. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kekuatan, kesabaran, bahkan beri mereka hati yang tulus untuk benar-benar bekerja keras demi pemerintahan di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu Bapak Joko Widodo Tuhan, supaya penuh dengan hikmat untuk boleh memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa semua gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada camat, kepala desa, kepala lorong,
Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa, tolong mereka Tuhan. Jamah mereka, berkati mereka, beri mereka kekuatan supaya mereka benar-benar bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa buat bagian kepolisian, baik juga TNI, Polri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tolong mereka Bapak supaya mereka juga boleh bekerja keras demi kepentingan bangsa Indonesia, demi kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi, tapi benar-benar mereka bekerja dengan keras untuk boleh Tuhan apa yang berjaga-jaga untuk bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, dari Sabang sampai Merauke kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa buat kota kami Labuhan Batu. Tuhan, kalau pada hari-hari ini akan diadakan Bapak pemilihan kembali buat bupati kami berdoa mohon campur tangan Tuhan, mohon pembelaan-Mu Bapak, tidak ada kerusuhan, tidak ada pertikaian. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, siapapun yang akan memimpin kota kami, biarlah semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa pertolongan-Mu. Kami juga berdoa buat perekonomian bangsa kami, buat pendidikan di bangsa kami, buat bagian kesehatan di bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga buat gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk membawa Bapak yang baik dan jemaat ke jalan yang benar, kepada kehidupan yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong hamba-hamba-Mu semuanya untuk tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh di akhir zaman ini beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruhnya doa permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, yes. Kau berfirman dan sembuhkan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Anak-anak bangkit berdiri. Penyembuh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakit. Kau berfirman dan sembuhkan. Kaulah Tuhan penyembuh. Lebih sungguh lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Ya, haleluya, amin. Buat Melissa Meiti, buat suaminya, keluarga ini, Tuhan campur tangan. Keluarga Borunya, Boru Marbun, Jesse Manjuntak, keluarga mereka tetap dalam keadaan sehat dan 3 anak menjadi anak yang dapat dibanggakan. Itulah kerinduan hati mereka Tuhan. Kami serahkan Aritonang Rona dalam tangan-Mu. Haleluya. Ketika dia sedang menghadapi ujian agar lulus, dan benar-benar dia diberkati
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marlon Musa Sawaki, Tuhan berkati hidupnya. Ibunya yang sedang sakit, jamahan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus terjadilah mujizat pagi hari ini. Haleluya. Seluruh pengikut setiamu, kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang sembuhkan. Nursina Simamora, Tuhan berkati hidupnya. Ibu Ellen Lihawa, Tuhan berkati hidup mereka. Haleluya. Meli Siregar, kami doakan buat keluarganya Dusti Ana Borumanalu yang sedang sakit, apapun penyakitnya. Pagi hari ini dari rumah Tuhan ini kami berseru memanggil namamu. Oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit disembuhkan. Buat Diana Borumanalu, dalam nama Yesus, Dusti Ana Borumanalu, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Haleluya. Nona Masi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Deni Kading, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan berkati Nona Masi, keluarganya, pekerjaannya. Dalam nama Yesus. Dar Yesus. Jemaat seluruhnya yang ada di Rantau Perapat ini Tuhan. Keluarga Bapak Kelvin Haryanja, Bapak Yeskiel, Ibu Jesua, keluarga Simanjuntak, Watik Marbun, Ibu Buang Manalu, semua tanpa terkecuali. Opung Elizabeth, semua tanpa terkecuali. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat hidup mereka. Dalam nama Yesus. Daris, jamahanmu terjadi. Pulihkan keadaan mereka, kerohanian mereka. Hidupkan mereka kembali. Biarlah mereka memiliki roh yang menyala-nyala, beribadah melayani-Mu. Jemaat Ait Toras juga Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala, beribadah melayani Tuhan. Kami berdoa buat Deine Kading. Kami doakan dia dalam keadaan sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, penyakit disembuhkan. Kau berfirman, penyakit kami semua sembuh. Ada banyak penderitaan-penderitaan yang kami sedang hadapi, tetapi tangan Tuhan terulur di tengah-tengah kami sekalian, menjamah, memberikan kelegaan, memberikan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Nama-nama yang belum kami sebutkan ya Tuhan, kami percaya tangan Tuhan senantiasa terulur memberkati semuanya tanpa terkecuali. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kami Frankie, Tuhan jamah hatinya supaya sungguh-sungguh bertobat. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ajaib, Firman-Mu berkuasa. Haleluya. Terpujilah firman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya. Mariani Karangan, Tuhan berkati. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
bersyukur perjalanan kami menuju Desa Raso, daerah Sibolga, daerah yang sangat pelosok. Kami sudah Tuhan tolong sampai tiba di tempat ini. Sudah Kau berkati. Dalam keadaan sehat, Tuhan lindungi. Ini mujizat. Semua taburan-taburan, lewat taburan firman, doa, dan materi yang lain-lain, Tuhan, tidak ada yang kembali sia-sia. Tuhan balaskan berlipat kali ganda jiwa-jiwa yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah kami doakan selama seminar dan KKR. Tuhan berkati semua. Tuhan lawat semuanya. Kami berdoa Tuhan lawat Pendeta Situngkir, Boru Pardede. Tuhan lawat, Tuhan berkati Pendeta Huta Soit sebagai tuan rumah. Tuhan berkati dua gereja ini. Gereja GGP Gerakan Pentakosta, Gereja Rasuli Indonesia. Tuhan berkati dua gereja ini. Terpujilah Tuhan. Berkati tangan-tangan anak Tuhan yang sudah menopang pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai koordinator dalam tim membangun tubuh Kristus, Bapak Pendeta Rinto Santuri bersama dengan Ibu, Tuhan berkati pelayanan mereka. Beri hikmat, beri marifat, dan kesabaran, kelemah lembutan, dan dapat memimpin tim membangun tubuh Kristus dengan baik. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima firman-Mu pagi hari ini menjadi mujizat bagi kami, jawaban atas hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera, shalom buat kita semua. Terima kasih buat dukungan doa dan dukungan materi, ya, korban-korban dari sidang jemaat, anak-anak Tuhan, pengikut setia Tuhan yang sudah menopang pelayanan kunjungan atau penginjilan untuk daerah Desa Raso, ya, berada pada dua titik atau dua tempat, gereja GRI dan GGP. Biarlah Tuhan memberkati semuanya, ya, dan selama 3 hari pergi dan pulang dan sekaligus kegiatan di sana, Tuhan sudah berkati, ya. Dan ini merupakan hari yang pertama minggu ini, dan besok kita juga akan adakan doa pagi dan selanjutnya. Biar kiranya Tuhan yang campur tangan. Kita perhatikan firman Tuhan masih dalam suasana Paskah. Dalam kitab Matius 22 ayat 32. Ya, Matius 22 ayat 32. Dibaca. Silakan. Akulah Allah Abraham, Ya. Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Iya, ulangi. Ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Iya, sekali lagi baca dengan baik. Dengan baik baca, ya. Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Iya. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah. Ya, pencipta langit dan bumi yang ada dengan sendirinya. Allah yang disembah oleh Abraham, nenek moyang kita, bapak orang percaya. Allah yang disembah oleh keturunannya bernama Ishak. Allah yang disembah oleh Yakub. Satu bangsa menjadi bangsa Israel. Dan Allah yang kita sembah juga, saudara, ya. Jadi jelas satu pribadi yang disembah dari generasi ke generasi. Dari bapak orang percaya yang bernama Abraham sampai kepada Ishak dan Yakub dan sampai kepada kita sekalian. Dan disebutkan di sini dia adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Bahkan saya mau beritahukan, dia adalah Allahnya orang hidup
Dia juga adalah Allah yang hidup. Ya, dari mana buktinya? Dia Allah yang hidup. Dia telah bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. 1 Korintus 15 ayat 24. Ya, kita perhatikan dengan baik. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Dibaca, silakan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Iya, di sini dikatakan setelah tiba kesudahannya, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia itu siapa? Yesus. Ya, sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, dia rebut kekuasaan kembali. Dia rebut kekuasaan di atas segala pemerintahan yang dapat disebut, di atas segala kekuasaan dan kekuatan. Dia rebut, ya, segala pemerintahan, baik kekuasaan dan kekuatan. Kekuasaan di udara, di darat, dan di bawah bumi. Saudara, dia rebut kembali. 25, terus. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, Iya. sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Itulah bukti dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Kalaupun dia mati, sebagai karya penebusan, menebus segala dosa kita. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit. Bukti kemahakuasaannya. Bukti kemenangannya. Dia rebut pemerintahan, kekuasaan, dan segala kekuatan. Saudara, itu bukti. Dia hidup. Allah yang hidup. Dia menjadi raja sampai selama-lamanya. Dan perhatikan ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dikalahkan ialah maut. Dibaca ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Iya, itu dia saudara. Ada apa dengan maut? Maut itu merupakan upah dari perbuatan dosa. Maut itu membinasakan manusia yang sudah berbuat dosa. Maut itu menjadi jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Maut itu bicara tentang kebinasaan, kematian kekal. Jadi saudaraku, karena manusia, mulai dari manusia pertama sampai dari generasi ke generasi ke generasi, telah berbuat dosa. Maka upahnya ialah maut, kematian kekal, kebinasaan kekal. Tetapi lewat kematian dan kebangkitan Yesus telah merebut kemenangan. Dia telah mengalahkan maut. Puji Tuhan. Haleluya. Agar kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, itulah bukti kemenangannya. Itulah bukti Tuhan itu hidup. Yang menjadi pertanyaan, kalau dia berkemenangan, dia telah rebut segala pemerintah kekuasaan dan segala kekuatan. Pertanyaannya, kenapa kita sakit? Kenapa terjadi gempa? Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi angin puting beliung di berbagai tempat? Kenapa kita menderita? Saudaraku, penderitaan, kesesakan, kesulitan, kelaparan, sakit penyakit, itu bagian dari hidup manusia. Bagian dari hidup manusia. Ingat kronologis sejarah. Manusia pertama, Adam dan Hawa, telah diusir dari suasana Taman Eden. Diusir dari Taman Eden dan tidak lagi mengalami suasana Firdaus. Ya, penderitaan, sakit penyakit, berjeri lelah untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Itu sudah menjadi bagian dari hidup. Bahkan tanah
sudah ditumbuhi oleh onak atau duri. Dan seorang wanita mengalami sakit melahirkan. Nah, itu sudah bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Kita perhatikan dulu Roma pasal 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35 supaya dibaca. Ya, silakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Iya, Penindasan ada penindasan, atau kesesakan kesesakan, atau penganiayaan penganiayaan, atau kelaparan kelaparan, atau ketelanjangan ada ketelanjangan, atau bahaya ada bahaya, atau pedang. dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satupun segala bentuk sehebat apapun penderitaan yang sedang kau alami yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini yang terpenting. Kita butuh mujizat. Kita butuh kesehatan. Kita butuh kesembuhan. Kita perlu berkat. Tetapi kalaupun ada kesulitan, ada penderitaan, kesesakan, saudara, itu bagian dari hidup. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, akibat perbuatan dosa manusia membawa dampak penderitaan. Ya, membawa dampak sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi ingat, di tengah-tengah penderitaan yang sedang kau alami, dalam kesulitan apapun, tak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya yang besar bagi kita, oleh karena kasih Kristus yang besar, Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita menebus segala dosa kita. Menghapus, membayar lunas hutang dosa. Lewat matinya Yesus di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia buktikan. Dia sudah merebut kemenangan. Dia sudah merebut kemenangan di atas segala pemerintahan apapun. Dia sudah merebut kemenangan atas segala kekuasaan. Dan Dia telah merebut kemenangan atas segala kekuatan apapun. Saudara. Jadi pribadi yang kita sembah hari ini, sekali lagi, apapun yang sedang kita hadapi, kita alami, kita harus akui. Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus yang besar, pribadi yang hidup. Dan Dia sudah buktikan, bukti Dia hidup. Telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan maut, bukti Dia hidup, supaya kita menjadi hidup. Seharusnya kita mati. Saudara, upah dosa ialah maut, kematian, kebinasaan. Tetapi Dia telah mengalahkan maut. Dia rebut kehidupan itu kembali. Dia hidup kembali dan menjadikan kita menjadi hidup. Karena segala kekuasaan, segala kerajaan sudah berada di bawah telapak kakinya. Kembali 1 Korintus 15 ayat 27-nya. Kelanjutan pembacaan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 27 dibaca. Sampai 28. Ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nah, itu dia. Sudah ditaklukkan. Segala sesuatu, segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan telah berada di bawah kakinya. Terus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalam. Iya, 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya,
supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itulah dia saudaraku. Jadi sebagai bukti kemenangannya, dia telah mengalahkan maut, membinasakan maut. Dan segala sesuatu, kekuatan, kekuasaan apapun yang dapat disebut. Segala kehebatan sudah berada di bawah telapak kaki Yesus. Kalau dikatakan segala sesuatu berada di bawah telapak kakinya, segala sesuatu, itulah bukti dia menang. Dia berkuasa, dia sudah kendalikan semua di bawah kakinya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk menjadikan kita menjadi hidup, saudaraku. Nah, kelanjutannya dari sikap kita, dari pihak kita. Ya, dia yang telah hidup, dia yang telah menang, dia yang telah merebut kemenangan, mengalahkan maut, dan segala sesuatu sudah berada di bawah kakinya. Bagaimana dengan hidup kita? Kelanjutannya, dia yang hidup menjadikan kita hidup, saudaraku. Bagaimana kelanjutan hidup kita? Apakah kita hidup hanya untuk mengikuti kehendak daging dan segala hawa nafsunya? Saya ulangi. Bagaimana dengan hidup saya, hidup saudara? Apakah saudara hidup hanya mengikuti kehendak daging? Apakah engkau hidup hanya untuk mengikuti segala kehendak dunia dan segala keinginannya? Apakah engkau hidup mengikuti setan dan segala roh-roh najisnya? Ya. Apakah kita hanya sebatas kerja pulang, kerja pulang, makan, minum, tidur, kerja pulang, makan, minum, tidur, kerja pulang. Hanya sejauh itu hidup kita. Saudara, perhatikan hidup yang benar. Mazmur 117 ayat 1. Ini yang benar. Tujuan hidup kita. Apakah hanya sebatas pergi, kerja pulang, makan, minum, tidur, kerja lagi, pulang, makan, minum, tidur, kerja lagi, pulang? Atau hanyakah hidup kita, orientasinya, perhatiannya, hanya untuk mengikuti kehendak daging dan segala hawa nafsunya. Mengikuti segala keinginan dunia. Apalagi mengikuti keinginan setan-setan. Perhatikan. Pemazmur Daud. Mulai dari judul berkata apa? Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Iya. Biarlah segala bangsa memuji Tuhan. Ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala Iya. bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala yang hidup. Apalagi dia yang telah memberikan kehidupan kepada kita yang seharusnya kita mati. Telah menjadi hidup. Pujilah Tuhan, hai segala suku dan bangsa. Pujilah dia. Megahkanlah dia. Jadi yang benar itu kita hanya bermegah karena Kristus. Sekali lagi. Dengar saya. Kita hanya bermegah karena Kristus. Kita hanya bermegah karena Kristus. Bukan bermegah karena kehebatan. Yeremia 9 ayat 23. Jangan bermegah karena kekuatan, kekayaan, harta benda, dan segala kehebatan. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Iya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan bermegah karena kepandaian. Pendeta pandai cakap. Jemaat yang punya gelar embel-embel yang panjang. Jangan bermegah sebagai seorang profesor karena profesornya. Karena doktornya. Jangan bermegah karena otaknya. Terus. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan bermegah karena kau kuat. Apalagi kalau tidak kuat.
Biarlah segala suku bangsa bermegah karena Dia. Bermegah di dalam Kristus. Yang kita megahkan hanyalah Tuhan. Lanjut. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan bermegah karena kekayaanmu. Jangan kau sombongkan kekayaan. Kau banggakan. Jangan kau banggakan apa yang kau miliki. Kalau tidak ada kematian dan kebangkitan Yesus yang telah merebut kemenangan, bagi kita tidak ada kehidupan. Bagi saya tidak ada kehidupan. Jadi kalau ada pemberitaan gembar-gembor kekayaan, aduh, berarti dia sedang gembar-gembor kehebatannya. Kita hanya bermegah karena Kristus. Kalau ada jemaat kesaksiannya gembar-gembor hebat-hebatnya, kekayaannya. Gereja kami luks, super luks. Saya punya mimbar tidak sembarangan orang khotbah di mimbar itu. Saking sucinya. Mari hati-hati saudaraku. Tuhan tidak lihat penampilan kita. Dengan pakaian yang serba model artis. Bangga dengan style yang begitu. Style penampilan yang begitu hebat. Yang dimegahkan kehebatannya. Yang dimegahkan, yang dibanggakan kekayaannya. Coba perhatikan sekali lagi firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Firman Tuhan katakan jangan. Jangan dimegahkan kebijaksanaan. Terus. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan dimegahkan segala kekuatanmu. Terus. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, ini yang paling sulit. Terlalu bangga dengan segala kekayaan. Jangan dibanggakan segala berkat yang Tuhan sudah beri. Yang patut kita megahkan, kita banggakan adalah Tuhan yang memberi berkat. Kalaupun engkau puas dengan segala kekayaan dan berkat, biarlah kau megahkan si pemberi berkat itu, saudara. Sumber dari segala berkat. Itulah Yesus yang patut kita banggakan, kita megahkan. Ini sikap yang benar. Khotbah yang benar. Yang hanya mengagung-agungkan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa kita harus bangga? Kenapa kita harus sombong? Pelayanan yang hidup adalah orang yang sangat diberkati gereja besar. Minder gereja kecil. Orang Kristen harus diberkati dengan limpah. Dengan berkat sagepok. Minder yang berkat sedikit. Tidak patut kita megahkan segala apapun yang kita miliki. Jadi saudaraku, kelanjutan hidup kita dengar. Bukan saja kerja pulang, makan, minum, tidur, kerja lagi, pulang, makan, minum, tidur. Kerja lagi, pulang. Kelanjutan hidup kita. Kembali tadi dikatakan Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Kembali baca. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Mazmur 117 ayat 1. Silakan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Ya. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Dan megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. 2. Sebab kasih-Nya hebat dan atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu yang perlu kita megahkan. Kasih-Nya yang besar, hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya untuk kita. Itu yang patut kita megahkan. Oleh karena kasih-Nya yang besar dan kesetiaannya, itu yang patut kita banggakan, saudara. Yes. Itu yang patut kita banggakan. Kita megahkan. Pujilah Tuhan.
Hai segala bangsa. Ini firman. Dan Raja Daud praktek. Mazmur 119 ayat 164 dibaca. 119 ayat 164. Silakan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, Yes. karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Nah, itu praktek hidup Raja Daud. Dia praktekkan firman itu, saudara. 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Bermegah karena Tuhan. Kata Raja Daud, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow, luar biasa. Dalam sehari 7 kali. Angka 7, angka sempurna. Ayo saudara, pujian kepada Tuhan dalam kesempurnaan. Kalau puji diri, nah itu kesombongan. Kalau kita puji harta benda kita, kekayaan kita, kepandaian kita, itu kesombongan. Yang benar mana? Yang benar mana? Puji Tuhan. Puji Tuhan, itu yang benar. Jangan puji diri. Jangan kau puji pendetamu. Itu tidak benar. Puji Yesus saja. Kalaupun lewat komentar ada yang ngomong begini. Kalau ada kulihat kasih jempolnya di komentar. Langsung yang kutangkap, tahu saudara apa yang kutangkap? Jempolnya itu memberi jempol untuk Yesus. Bukan untuk kami dan tim pelayanan ini. Tidak. Hanya puji Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Yesus. Sama-sama katakan puji Yesus. 2, 3 ya. Puji Yesus. Tolong tulis di komentar puji Yesus. Di kolom komentar. Puji Yesus saja. Benar, saya serius. Puji Yesus. Haleluya. Jangan berikan pujian kepada kami. Kepada pendeta manusia. Kalau satu kali saya dipercayakan Tuhan sebagai pendeta KKR. Atau seminar di mana-mana. Katakanlah tingkat kota, tingkat desa, tingkat pelosok, tingkat hutan, tingkat metropolitan, tingkat nasional, tingkat internasional. Sudah deh, puji Yesus saja. Sehingga andaikan ada pun pujian, kita tidak sombong. Kalaupun tidak dipuji, kita tidak kecewa. Karena yang layak terima pujian hanyalah Yesus saja. Puji Yesus. Amin. Puji Yesus. Amin. Itu tujuan hidup kita. Setelah dia rebut kemenangan, dia buktikan dia hidup. Supaya kita hidup. Kelanjutannya, tujuan hidup kita adalah puji Yesus. Puji Yesus. Oh, haleluya. Ya, Nova Centuri, puji Yesus. Cinta Miriam, puji Tuhan Yesus. Meli Siregar, puji Yesus. Bapak Mangaratu Papan, puji Yesus. Yes, buat semua puji Yesus. Dengar, serius, puji Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Sifora Karyati, Indah, Damaris, Datuana, puji Yesus. Nela Meringke, haleluya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan saja. Tionggung Sitinjak, ya. Kata Ibu Tionggung Sitinjak, puji Yesus. Puji Yesus saja. Sepakat kita. Sepakat, jangan puji siapa-siapa. Amin. Puji Yesus. Saya buka sejempol buat saudara ya. Puji Yesus saja. Puji Yesus saja. Sepakat kita saudara. Itu tujuan hidup kita. Dan Raja Daud mempraktekkannya saudaraku. Bukan saja Raja Daud. Paulus. Ini perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Rasul Paulus mengamenkan. Dan sekaligus mempraktekkan. Roma 15 ayat 11. Roma pasal 15 ayat 11. Ada Raja Daud ya. Ada saya dan saudara.
Ada Rasul Paulus, perjanjian baru. Roma 15 ayat 11. Silakan. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Wow, pujilah Tuhan. Hai kamu semua, segala bangsa-bangsa. Terus. Dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Itu yang benar. Biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Tuhan. Saya suku Batak. Saudara suku apa? Mohon maaf Ibu Nela Marengke. Suku apa ya? Saya kurang tahu. Suku Palu. Tidak ada suku Palu ya. Ya, dari kota Palu. Mungkin Ambon kah? Atau Sulawesi kali ya. Ya, segala suku bangsa. Sudah deh. Puji Tuhan saja. Rasul Paulus katakan, pujilah Tuhan hai kamu segala bangsa-bangsa. Biarlah segala suku apapun. Suku bangsa memuji Tuhan. Haleluya. 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 Roma 15 ayat 10. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa Ya. dengan umatnya. ya, Ibu Yurida Chiba itu suku Cina, Tionghoa. Suaminya Batak. Wah. Biarlah segala suku memuji Yesus. Hanya bersukacita kepada Yesus. Karena Yesus, saudaraku. Bersukacita bukan karena harta kekayaan, uang segepok. Tapi bersukacita karena Tuhan. Benar. Kalau pengikut setia Tuhan bantu pelayanan kami, saya berterima kasih. Dan sukacitaku karena Tuhan. Yang menggerakkan hatimu. Iya benar. Benar. Ya. Bukan sukacita karena berkat kiriman besar. Sedikit sukacita karena berkat kecil. Setengah sukacita karena berkatnya menengah. Bukan. Bukan. Tetap bersukacita karena Yesus. Ya, karena Yesus. Dan saya berterima kasih buat dukungan saudara atas pelayanan ini. Ayo yang kita megahkan bukan wah fasilitasnya. Jangan dimegahkan. Pengikut setia yang menonton, yang mengikuti ibadah sudah ribuan. Kok itu yang kumegahkan? Tidak ada artinya bermegah pada manusia, pada diri sendiri. Jangan bermegah pada Tuhan yang mengandalkan manusia kekuatan sendiri. Terkutuk. Yeremia 17 kata firman ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 dibaca. Ya silakan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Ya, Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. yang mengandalkan manusia loh. Pendeta mengandalkan bermegah karena jemaat kaya. Jangan. Nanti tidak ada berkat. Yang ada kutuk terus. Yang mengandalkan Yang kekuatannya sendiri. mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatan sendiri, kekayaan sendiri. Tidak ada berkat. Tidak ada berkat. Terkutuk. Karena Tuhan mau hanya dialah. Andalan kita, sandaran kita, harapan kita ayat 7. Ayat 7-nya Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia hanya dialah andalan kita. Ada berkat terus. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang hanya menaruh harapan pada Tuhan. Ada berkat, bukan kutuk. Di dalam dunia ini hanya ada dua dimensi. Ada tinggi, ada pendek, ada putih, ada hitam. Saudaraku, ada gemuk, ada kurus. Ada sedih, ada sukacita. Ada kutuk, ada berkat. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan keluarga, mengandalkan rumah sakit dokter yang hebat, rumah sakit penang, mengandalkan siapa lagi sudah terkutuk. Tapi andalkanlah Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk, kehebatan sendiri terkutuk. Andalkanlah Tuhan dan menaruh harapan hanya pada Tuhan. Puji Yesus saja. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah ada dua contoh ya. Raja Daud betul-betul praktek. 7 kali dalam sehari dia puji Tuhan. Jadi itu saudara. Yesus ribut kemenangan, dia hidup, memberikan kita hidup, menjadikan kita menjadi hidup. Kelanjutan hidup kita adalah puji Tuhan. Memuji Yesus, memuji Tuhan. Seperti Raja Daud dan Rasul Paulus. Biarlah segala bangsanya memuji dia.
Segala suku bangsanya memuji mengelu-elukan dia. Dan bermegah karena Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, terakhir tulisan dari Raja Daud dalam kitab Mazmur 150, tulisan terakhirnya 150, Mazmur 150. Dia ulang kembali. Ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dibaca ayat ini seluruhnya. Perhatikan dengan baik, silakan. Haleluya. Ya, Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. wow. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang Dia kuat. hanya selalu puji dia, puji dia, puji dia, puji dia. Puji dia, ho ho ho, dalam tempat kudusnya. Puji dia, ho ho ho, karena dia yang berkuasa. Puji dia, puji dia, puji dia. Ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Ya, terus. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Ya, Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. ya, Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. terus. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ya, Pujilah dia dengan ceracap yang bergenting. ya. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah Haleluya. segala yang bernapas, memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayat 1. Di sana disebutkan tempat untuk memuji Tuhan. Perhatikan dengan baik. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tempat kudus di rumah Tuhan. Jadikan rumahmu tempat untuk memuji Tuhan. Rumah doa. Rumahmu menjadi rumah doa. Tempat kudus. Gereja. Tempat perkumpulan orang-orang suci, orang-orang kudus. Di loteng Yerusalem. Gereja mula-mula memuji Tuhan. Terima Roh Kudus. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Tubuh kita ini merupakan bait Allah yang kudus. Itulah tempat untuk memuji Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Ayat 1, tempat memuji Tuhan adalah tempat yang Kudus. kudus, tempat kudusnya. Bait Allah ini adalah tempat kudusnya Tuhan. Rumahmu menjadi rumah doa. Dan gereja itu menjadi tempat perkumpulan orang-orang percaya. Di situ kita memuji Tuhan. Yang kedua, alasan kita memuji Tuhan. Ayat 2 dibaca kembali. Alasan memuji Tuhan. Silakan. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Karena segala keperkasaannya, pujilah dia terus. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Karena kebesarannya dan kehebatannya. Itu alasan kita memuji Tuhan. Bukan memuji Tuhan karena kehebatanku Tuhan. Karena keperkasaanku Tuhan. Tetapi kita memuji Tuhan karena kehebatannya, keperkasaannya, kejayaannya. Hanya puji dia. Alasan memuji Tuhan. Tempat memuji Tuhan, tubuhnya, rumahnya, tempat kudusnya, diri kita sendiri. Rumah doa, rumah kita. Gereja, tempat perhimpunan orang percaya. Tempat memuji Tuhan. Alasan memuji Tuhan. Karena keperkasaannya, karena kehebatannya, karena kebesarannya. Bukan kehebatanku, itu salah. Jangan. Memuji Tuhan, tapi karena kehebatan kita. Memuji Tuhan dalam kesombongan. Tidak boleh, saudara. Alasan memuji Tuhan karena keperkasaannya. Alasan memuji Tuhan karena kebesarannya yang hebat. Alasan memuji Tuhan karena korbannya yang sempurna. Korban Yesus. Dan kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kita memuji Tuhan? Perhatikan ayat 3, 4, dan 5. Dengan apa? Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Wow, tiupan sangkakala. Pujilah Bagi gereja yang punya sangkakala ya. Ya, kita belum ada sangkakala. Saya juga tidak tahu tiup sangkakala gimana. Terus. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Dengan kecapi. Di pelayanan cabang kita punya rebana. Alat kecapi itu alat petik gitar. Ya, terus. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Oh, menari-nari. Bukan karena poco-poco. Itu pujian setan itu, saudara. Bukan burung cepat terbang.
Katakan padanya, aku rindu. Itu puji setan, puji burung. Jangan menari-nari untuk setan. Orang Batak itu banyak menari-nari untuk setan. Ya, dalam pernikahan, pesta nikah, nari-nari untuk setan. Tari-tarian kita untuk puji Yesus. Haleluya. Haleluya. Terus dengan apa lagi kita memuji Tuhan? Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Wow, dengan seruling bagi yang ahli. Mainkan seruling, mau kanan, mau kiri. Mau kanan kiri, mau sekaligus. Silahkan, untuk Tuhan kok. Jadi artinya segala talenta musik, segala alat-alat musik, pakai untuk memuji Tuhan. Terus. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Terus. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Nah itu dia, lengkapi. Ya, dengan apa saja. Ada ember, lagi di kamar mandi, ibu-ibu, tang dung dung tak dung dung dung, pong. Ya puji Tuhan saja. Sambil nyanyi, sambil goreng. Puji dia, teng 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 teng. Oh, karena kebesarannya. Ayo puji Tuhan saja. Maka tidak heran 7 kali dalam sehari. Di mobil, di kamar mandi, cuci pakaian puji Tuhan. Di pekerjaan puji Yesus. Terus pembeli pertama, puji Yesus. Jangan bilang laris pakai uang, laris. Pembeli pertama, jangan. Puji Yesus, terima kasih Tuhan, laris, puji Tuhan, gitu saja. Apa sih susahnya puji Tuhan? Kok puji diri? Sombong amat. Kita diciptakan kok. Penciptanya yang kita puji. Haleluya. 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 Si pencipta yang kita puji. Jadi, jangan sesekali memuji manusia loh ya. Jangan sesekali kau puji pendeta hebat loh ya. Jangan sesekali kau puji anggota DPR yang hebat. Bapak Jokowi baik. Baik. Ya sudah, karena Tuhan. Presiden kita baik, karena Tuhan. Iya. Bapak Ahok baik, karena Tuhan. Ya sudah, selesai. Berarti di atas kebaikan Pak Ahok, dan Bapak Jokowi, lebih baik lagi Tuhan. Kebaikan sempurna. Karena Tuhan membuat dia baik. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan yang membuat kau baik. Peduli atas pelayanan ini. Karena Tuhan. Ya. Karena Tuhan. Ibu-ibu ya, yang sudah menopang pelayanan kami. Jemaat juga. Karena Tuhan yang membuat kau baik. Jadi sukacitaku karena Tuhan. Ya, karena kebaikannya. Ya, hanya memuji dia. Ya. Haleluya. 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 Kita akhiri. Ayo, dengan satu pujian. Segala pujian syukur bagimu. Bukan bagimu ya, bagi Tuhan. Jangan sombong loh, jangan. Saya selalu koreksi diri kalau lagi khotbah, tidak boleh sombong. Segala pujian. Ayo, dipergunakan fasilitas yang ada. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kita mau akhiri ya. Ingat ya, puji Tuhan 7 kali ya. Di mana saja. Haleluya. Doa pagi ini, puji Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Ya, haleluya. Kau hadir dalam hidup kini. Ku datang sujud di hadapan, memujimu, menyembahmu. Puji Yesus saja. Serius. Jujur, puji Yesus saja. Segala pujian, syukur. Ayo, kita bangkit berdiri. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan, memujimu,
hati kami. Hanya Kau saja yang kami tinggikan, kami puji, kami muliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ketika kami dipuji, kami tidak sombong. Ketika kami tidak dipuji, kami tidak kecewa. Dan kami tidak harapkan pujian dari siapa-siapa. Sebab Kau saja yang layak dipuji, disembah. Hanya Kau saja. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu meluruskan hati kami yang bengkok, mengoreksi kami, cabut kesombongan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami pagi hari ini. Sampai selama-lamanya Kau saja yang layak dipuji. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati semua. Amin.